The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Saya belum ada dapat feedback ini ya. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan jelas atau tidak? Oke, tampilannya bagaimana? Tampilan layarnya bisa dilihat dengan jelas? Oke ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam ini. Selamat berjumpa kembali di dalam sesi webinar kita pada hari ini. Hari ini di minggu kedua eh, bulan Desember ya. Dan tidak terasa kita sudah melewati 1 tahun, tinggal 1 bulan lagi. Sesuai dengan jadwal pada hari ini kita akan membuat analisa dan mapping price seperti bulan-bulan sebelumnya. Di awal bulan kita selalu melakukan analisa dan penempatan ruang harga, kira-kira pergerakan ke depannya bergerak dalam peta harga yang bagaimana. Oke, bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti webinar maupun Facebook Live-nya, bisa dicek di kanal YouTube kita ya, maupun pada tampilan video yang ada di fanpage kita di Facebook. Teman-teman juga bisa melihatnya di website, juga bisa ditonton ulang. Kemudian ini adalah jadwal untuk Facebook Live pada minggu ke-3 dan minggu ke-4. Minggu ke-4 dan minggu ke-5 ya, tanggal 20 Desember dan 27 Desember. Ini adalah Facebook Live. Materi kita pada Facebook Live itu analisa dan mapping price serta strategi gap untuk hari Senin ya. Dan untuk webinar minggu depan kita akan membahas tentang teori Dow sebagai cikal bakal dari analisa teknis. Oke, itu sekedar informasi buat teman-teman sekalian, dan bersama saya di Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa perdagangan produk dan daya ungkit untuk produk finansial mengandung tingkat risiko yang sangat tinggi. Sehingga sebelum melakukan transaksi, sebaiknya mempertimbangkan tingkat risiko yang sanggup untuk diterima. Karena bagaimanapun, manajemen risiko terdengar mudah, tetapi penempatannya sangat sulit. Oleh karena itu, ini adalah bagian inti dari manajemen keuangan, yaitu bagaimana kita menghandle risiko, supaya apa yang kita lakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan karena kita berhadapan langsung dengan pasar. Dan setiap keputusan yang kita buat mengandung risiko yang harus bisa kita kendalikan. Karena bagaimanapun, tugas paling penting bagi seorang pedagang adalah menjaga modalnya tetap utuh dan berkembang.
Baik teman-teman, kita langsung masuk ke dalam materinya, mapping price analisa. Dari kita tidak terlalu banyak template PowerPoint yang akan saya sajikan, karena bagaimanapun teman-teman sudah mengetahui dengan baik langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan analisa. Baik teman-teman, sebelum melakukan trading, sebaiknya kita harus memastikan tren yang berlangsung pada saat ini. Apakah kondisinya bullish, kondisinya bearish, atau kondisinya sideways. Nah, seandainya kalau kondisi saat ini adalah kondisi bullish, maka sesudah terjadi bullish, kalau kita sebagai seorang swinger, kita akan mencari posisi entry pada tingkat support minor ataupun pada daerah-daerah demand level atau level demand-nya, karena disitulah kita akan melakukan transaksi pembelian. Namun jika tidak ada kondisi seperti itu, maka sebaiknya tidak melakukan transaksi. Begitu pula ke dalam kondisi bearish, sebaiknya kita menunggu area koreksi pada tingkat resisten yang menjanjikan, yang potensial untuk melakukan keputusan jual. Dan jika hal itu tidak berlaku, maka tidak melakukan trading. Nah, sedangkan dalam kondisi sideways, kalau kita tipenya adalah swinger, sebaiknya kita menunggu ya, menunggu kondisi breakout sampai ada arah yang jelas. Jika tidak ada arah, maka tidak usah transaksi. Namun apabila kita seorang scalper, maka kondisi sideways tentu saja menjadi satu momen yang penting buat seorang scalper untuk melakukan, untuk memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan pembelian dan penjualan. Oke, ini langkah-langkah ini harus menjadi agenda utama bagi kita sebelum melakukan transaksi, karena ini sangat penting ya. Baik teman-teman, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan mapping. Seperti biasanya, kita akan selalu melihat dari atas gunung. Artinya kita selalu melihat dari time frame yang paling besar. Jadi kita menganalisa, memapping secara top ke down ya, jadi atas ke bawah. Kita akan memulai dari time frame yang besar, berangsur-angsur secara hierarkinya, berurutan kepada time frame yang kecil, supaya kita mendapatkan satu gambaran yang utuh, gambaran yang komplit. Sembari berjalan, teman-teman sekalian, nanti kalau dalam penjelasan saya, dalam analisa yang kita lakukan, jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ya. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam MetaTrader saja ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir, ada saran mata uang apa yang akan kita analisa pada kesempatan ini? Oke, ini ada saran uh, untuk Aussie, untuk Euro, dan untuk Pound Sterling. Oke, mungkin kita berangkat dari Aussie dulu ya. Kita berangkat dari Aussie dulu ya. Oke, kita berangkat dari Aussie dulu. Ini adalah tampilan Aussie dari chart bulanan. Sebagaimana teman-teman ketahui, kita memiliki daerah demand di sini. Daerah demand ini adalah pergerakan naik yang kedua dari total kenaikan yang berlangsung selama periode bulan Maret tahun lalu sampai dengan puncak yang ada di sini. Nah, kondisinya saat ini berada pada tingkat level demand, di mana
Di sini terdapat harga psikologis di angka 700. Ini merupakan angka psikologis. Oke, angka psikologis ya, bertepatan dengan area demand di sini. Demand ini bukan demand yang apa ya? Ini adalah demand origin yang masih fresh. Ini baru sentuh satu kali ya. Ini baru sentuh satu kali demand-nya. Oke, jadi ini terhitung masih sangat fresh. Sedangkan yang demand originnya berada pada area di sini. Artinya level demand yang belum tersentuh sama sekali. Oke, ini fresh, ini sudah disentuh sekali ya, masih baru. Nah, pada umum pada sentuhan seperti ini biasanya harga tidak langsung jebol ke bawah ya. Biasanya tidak langsung jebol ke bawah. Biasanya pada area ini akan terjadi pemantulan. Biasanya pada area ini akan terjadi pemantulan karena baru sentuhan yang pertama pada area di sini. Teman-teman bisa cek di sini, misalnya ini pada area yang di sini harga itu tidak langsung jebol ya, tidak langsung jebol. Selalu ada pantulan pada area yang berada di sini. Setiap dia bertemu pada level ini, dia selalu akan terjadi pemantulan. Jadi tidak langsung dia mengalami penjebolan langsung seperti itu. Tapi ada kalanya memang terjadi penjebolan langsung pada time frame besar yang kita tidak terlihat dengan jelas, tetapi pada time frame yang lebih kecil sebenarnya dia akan terjadi pemantulan pada area di sini. Ya ada sedikit durasi harga akan bermain-main pada area di sini dulu. Jadi hal yang sama akan terjadi pada area di sini. Dia akan bermain-main dulu pada area di level psikologis di angka 0700 sekian. Artinya harga yang naik pada area di sini sudah ditutup kembali seimbang ya. Sudah ditutup kembali seimbang. Oke, kita akan melakukan pemappingan. Ketepatan ini adalah bulan November ya, harga rendah bulan November. Dan kalau teman-teman perhatikan entah itu pound sterling, entah itu euro, entah itu Australia, kondisinya saat ini berada pada harga keseimbangan pada harga open tahunan, terutama pada open tahun lalu. Ini persis di daerah open. Ya, plus minusnya beberapa pip lah ya di daerah sini ya. Ini adalah harga pembukaan bulan Januari tahun lalu dan harga pembukaan Januari 2 tahun sebelumnya. Dan kalau teman-teman telusuri kembali, ini merupakan area netral atau area keseimbangan. Pada level ini, teman-teman bisa cek ini terdapat rejection, support dan resisten pada level 7000. Dicek kembali pada sebelum-sebelumnya juga merupakan area pantulan. Berarti ini merupakan tingkat kalau istilah teknisnya itu namanya reflection point ya. Reflection point itu adalah satu peristiwa di mana peristiwa itu akan menjadi satu acuan bagi pedagang bahwa harga ini merupakan reflection point atau cermin ya. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kalau teman-teman perhatikan pada level ini angka 070 ini merupakan awal penurunan pada tahun lalu yang diperparah oleh situasi pandemi pada bulan Maret ya, ketika mulai menyebar ke Eropa, Italia dan Spanyol ya. Dan ini menjadi satu reflection point yang penting untuk diperhatikan. Jadi khusus untuk bulan Desember saya tidak terlalu meyakini bahwa harga akan langsung turun. Akan terjadi rejection pada area 0700 di sini. Nah, sekarang kita sudah melihat pada level harga ini tidak berlaku pada saat ini saja ya. Ini juga berlaku pada tahun-tahun sebelumnya di mana kita akan menunggukan tingkat support resistance rejection pada area di sini, pada area di sini
Dan ini merupakan harga pembukaan Januari pada tahun 2008, yaitu ketika harga mulai kembali sesudah terjadi krisis moneter. Harga mulai kembali ke titik atas di mana terjadi peluncuran stimulus, hal yang sama yang berlaku pada tahun lalu. Peluncuran stimulus buyout bagi perusahaan-perusahaan dari pemerintah, dan hal ini yang terjadi yang kita lihat pada tahun yang lalu itu hal yang sama berlaku ya. Sama persis pada area 07. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan sepanjang grafik chart saya, teman-teman bisa ngecek di sini, ini merupakan daerah penting 070. Oke, ini merupakan area reflection. Jadi ini penting sekali ya. Jadi bisa dibilang pada area di sini kurang lebih jatuhnya sekitar 38% kalau kita ukur dari harga titik terendah ya. Saya kira-kira aja ya. Iya, kurang lebih sekitar 3,8. Jadi artinya terjadi retracement sekitar 38,2%. Nah, teman-teman, kalau berdasarkan dari proyeksi dari bank-bank besar, para interbank seperti JP Morgan maupun pada yang lain, itu akan mereka memprediksi bahwa Aussie ini akan mengalami pelemahan pada tahun 2022. Mengingat tingkat inflasi yang tinggi itu mendorong bank khususnya untuk RBA ya, kalau nggak salah besok ya. Besok kayaknya ada RBA atau Rabu ya, saya nggak lihat kalendernya hari apa. Kemungkinan akan menaikkan suku bunga, oke? Dan ini merupakan masa yang tidak pernah kita bayangkan bahwa pada bulan bulan ini, pada bulan bulan ini itu terjadi munculnya varian baru dari Omicron. Jadi itu tidak sedikit banyak membuat para pedagang cukup berhati-hati, dan kita melihat kebanyakan para pemain besar berlari ke tempat yang aman seperti mereka membeli obligasi atau surat utang negara yang pada saat ini yang menurut mereka jauh lebih aman dibandingkan pada instrumen perdagangan yang lain. Oke, sekarang kita sudah membuat satu bahasatan bahwa di angka 07 ini merupakan reflection point. Oke, ini merupakan reflection point, dan teman-teman kalau cek perhatikan pada area ini terdapat area equilibrium, bukan hanya secara open tahunan. Kita sudah lihat dari open tahunan beberapa tahun-tahun sebelumnya, ini harga tuh kebanyakan menjadi tempat dibukanya harga di angka 07. Nah, teman-teman cek di sini pada bagian di sini terjadi konsolidasi yang berlangsung selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ya. 6 bulan nih konsolidasi pada area di sini. Oke, terjadi konsolidasi pada area ini. Dan ini akan menjadi satu bumper yang menahan harga jatuh ya. Karena untuk melewati level ini sebagaimana teman-teman yang ketahui ini sangat sulit. Karena disinilah terdapat keseimbangan harga. Keseimbangan harga pada bagian bawah dan keseimbangan harga pada bagian atas di sini. Jadi ada dua sisi. Di sini juga terjadi keseimbangan harga. Artinya disinilah terjadi keraguan pasar atau hesitation yang terjadi pada level ini, membuat harga akan cukup berlama-lama di sini. Sehingga teman-teman secara mapping, teman-teman bisa membuat satu batasan pada area ini. Kalau terjadi pelemahan yang berkelanjutan, sesudah melewati angka 07, maka besar kemungkinan harga ini akan cenderung pada area level ini, di 06700 sekian ya. Sedangkan pada level atas, kita juga bisa membuat satu batasan harga pada area kisaran di sini, bagian atas, ini akan menjadi range pergerakan harga lanjutan. Jadi pada sisi atas akan bergerak dalam range ini sekitar 300 poin dari 07, mungkin pada bagian bawah kita juga bisa mengambil sekitar 300 poin pada bagian bawah. Oke, jadi ini range harga yang mungkin ini akan bertahan
selama bulan Desember maupun pada bulan Januari dan Februari ya, di kuartal pertama tahun depan. Oke. Nah, kalau terjadi kenaikan pada Aussie dalam beberapa minggu ke depan, maka teman-teman bisa mengecek ini merupakan area pantulan. Ini merupakan area pantulan di sini. Sambil berjalan kita buat pemappingan, ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan ya, nggak usah tunggu ya. Oke. Nah sekarang kita berangkat ke weekly ya, ke weekly. Nah kalau teman-teman perhatikan ini sudah membentuk head and shoulder yang bisa kita lihat di sini. Ini left, bahu kiri, bahu kanan, kepala di atas. Nah dan di sini ini juga membentuk pola yang lebih besar, bahu kiri, bahu kanan di sini. Dan secara struktur memang ini terjadi retracement yang sudah kita lihat berada pada level 38%. Berada pada level 38% pada area reflection point. Jadi kemarin juga membentuk polar rectangle yang sudah di break ke bawah. Kalau teman-teman cek di sini ini membentuk polar rectangle. Oke, membentuk polar rectangle. Ini sudah jebol pada area di sini. Jadi tidak rasanya memang kalau terjadi pemantulan memang lebih condong mengambil sekitar 38 atau 50% dari total penurunan dari gelombang lanjutan ini. Oke, hemat saya sekitar 38% itu cukup masuk akal lah kalau terjadi pemantulan pada level ini. Karena harga yang berada pada zona ini memasuki masa konsolidasi. Jadi hemat saya juga akan terjadi konsolidasi pada level ini ya. Sekitar 38% mungkin retracement pada area di sini. Oke, selama dukungan 0700 bertahan, harga tetap akan kembali ke konsolidasi ya. Bukan ke atas ya. Secara struktur ini sudah membentuk struktur turun. Jadi penguatan ini yang terjadi dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan pun, ini lebih cenderung kepada koreksi dari gelombang turun ini. Tapi untuk mengharapkan lebih tinggi rasanya tidak terlalu menjanjikan ya untuk Australia. Tidak terlalu menjanjikan. Nah, itu kita lihat dari weekly ya. Jadi perhatikan ini adalah reflection point. Jadi ini sangat penting untuk perhatikan karena apabila level ini sudah dijebol, ini alamatnya mestinya ke bawah, pada bagian bawah ya. Oke. Dan di sini juga kita mendapatkan demand pada level demand pada time frame weekly. Ini juga bisa menjadi patokan dari restriction point yang akan terjadi penurunan pada level pemantulan pada area di sini. Oke, jadi selama 0700 bertahan ini secara tren mikronya ini cenderung akan kembali ke sisi atas ya mungkin sekitar 38% lah ya pada mungkin terjadi pemantulan pada ini pada garis trend line ini ya plus minusnya ya itu kita lihat dari weekly. Nah, tetapi kalau kita lihat dari daily, ini belum membentuk pola yang kuat untuk naik. Artinya begini, tidak mungkin bahwa penurunan dari berpuluh-puluh hari ini hanya karena satu pola, entah dia pola reversal, terus harga akan naik. Saya pikir tidak demikian, tapi dalam tempo hitungan jam atau hitungan 2-3 hari, memang memungkinkan harga untuk kembali kepada area sini. Oke. Nah, ini harganya sudah turun berpuluh-puluh. Jadi pembalikan itu tidak akan seperti melipat kertas ya, terus langsung naik. Enggak. Hal itu jarang sekali berlaku. Maksud saya seperti ini, dari penurunan berpuluh-puluh hari, mestinya dia akan membentuk minimal lah ya, minimal tuh ada double bottom. Meskipun dalam bentuk divergensi, dia tuh perlu ayunan supaya untuk bisa naik kembali. Mungkin hal yang sama akan berlaku, dia membutuhkan ayunan atau swing ya pada area di sini seperti ini mungkin
konsolidasinya akan berlaku seperti ini. Ataupun ternyata sudah swing ke atas, ternyata level ini jebol pada sisi bawah, ya akan ke bawah ke area sini. Oke. Nah, itu yang kita lihat dari time frame daily. Oke. Nah, teman-teman cek dari support ini juga akan menjadi benturan ya. Support ini akan menjadi benturan. Kan sudah kita buat tadi ya untuk time frame daily ya, yang tadi kira-kira larinya ke kisaran sini dulu. Dan pada bagian atas teman-teman juga cek di sini ada terdapat dua buah shadow. Nah, ini resisten yang kuat di sini. Dua shadow ini merupakan resisten yang kuat. Sehingga besar kemungkinan kalau terjadi koreksi pada gelombang ini, dia tidak akan langsung ke atas dulu. Dia selalu akan bermain-main dulu. Entah begini nanti modelnya seperti itu. Jadi ini untuk level harga kurang lebih jatuhnya di sini. Karena di sini teman-teman bisa cek di sini ini merupakan dua buah shadow itu menggambarkan tingkat resisten. Oke, merupakan tingkat resisten. Nah, itu yang bisa kita lihat dari time frame daily. Berhubung hari ini hari Senin juga tidak ada penggerak yang terlalu kuat. Oke. Nah, pada time frame 4 jam, teman-teman bisa cek kita memiliki tingkat resisten yang bawah di sini. Jadi bisa dibilang ini adalah resisten dari 4 jam dan ini merupakan resisten harian di area di sini. Ya, jadi ini adalah resisten daily ya. Kalau kita cek ini merupakan resisten daily. Oke, resisten daily sementara ini kategori resisten dari 4 jam. Oke, resisten dari 4 jam yang bisa kita cek di sini. Oke. Jadi ini masih terlalu lemah untuk menguat ya. Dan teman-teman kalau cek pada bagian di sini ini sangat kuat sekali ya. Sangat kuat sekali. Memang kemungkinan besarnya memang akan arah ke sini. Kemungkinan besarnya ya. Cuma dia dalam bentuk struktur naik. Dalam bentuk struktur naik. Tapi ini bukan naik ya. Kemungkinan besar ini adalah hanya uh, sebagian dari taking profit dari seller yang sudah melakukan penjualan yang lalu. Jadi di sini akan menjadi tempat equilibrium pada level time frame kecil ya. Ini merupakan level equilibrium. Jadi di sini harga akan memantul kembali pada level bawah. Di sini ya, kuat sekali. Jadi untuk melewati batas ini butuh tenaga yang kuat untuk bisa jebol. Kalau nggak kuat, maka cenderung harga akan kembali ke sisi bawah. Jadi ini penting sekali pada level ini di sekitar 71 dan 7175 ya. 71 dan 75. Oke. Sedangkan untuk hourly ya, untuk saat ini untuk hourly strukturnya bisa kita lihat sekarang yang terlihat dari 1 jam ini sangat singkat sekali ya. Ini akan menjadi benturan. Oke, jadi artinya mungkin kenaikan harga hari ini mungkin cuma sampai di sini. Sesudah membentuk dua struktur naik pada area di sini. Oke, pada area sini mungkin nanti harga akan terpental lagi pada bagian di sini. Oke, akan terpental kembali pada bagian di sini. Jadi yang kita harapkan pada hari Senin untuk pergerakan yang kuat sepertinya tidak akan terjadi dulu. Jadi kemungkinan harga hanya bermain sekitar 30-50 pip. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari Aussie, ini rata-rata pergerakannya harian itu hanya sekitar 50 pip ya. Untuk maksudnya yang netral ya. Tidak terlalu besar. Jadi sangat sangat relatif ya. Uh, sorry. Oke, ini kelihatan nggak ya garisnya ya?
Oke. Kalau kita cek dalam pergerakan beberapa hari sebelumnya ini, hari ini baru sekitar 35 pips. Kemarin agak lumayan sampai 100 pip. Ini 100 pip. Nah, di waktu konsolidasi pada hari Kamis justru hanya sekitar 20 pips. Dan hari sebelumnya rata-rata sekitar 50 pips. Oke, ini beberapa hari ini 50 pips, ini sekitar 100 pip. Dan pada bagian bawah, bentar ya. Oke, sorry ada disruption. Oke, ada pertanyaan dari Australia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi secara tren ini memang trennya turun ya. Cuma sekarang akan terkendala pada level harga di angka 700 di sini 07 ini. Oke, harapannya sih kalau saya sih lebih cenderung mengambil posisi seperti ini untuk bulan Desember juga tidak terlalu aktif. Mungkin ya balik-balik ke sini ya. Untuk yang kedepannya bisa sampai di daerah sini. Jadi ketika sampai ke level 072.500 dalam beberapa pekan ke depan, diperhatikan aja karena ini merupakan daerah pantulan pada area di sini ya. Oke, cukup untuk Australia. Ada yang mau diapakan? Oke, kita ke GU ya. Oke, untuk GU sendiri, ini juga kalau teman-teman perhatikan ini juga sudah kembali ke harga pembukaan tahun 2020 di sini. Ini pembukaan Januari 2010 dan teman-teman bisa ngecek ini harganya akan tertahan dulu pada area di sini ya. Oke, ini akan tertahan dulu nih pada level harga ini karena ini merupakan area pembukaan support support. Cek ke belakangnya juga merupakan daerah resisten. Ini daerah konsolidasi. Oke. Ini merupakan area support juga tahun 2009. Oke, ini kurang lebih juga jatuhnya sekitar 38% pada level harga sekarang ya. Sekitar 38% di daerah kuartal 13250. Oke, kita memiliki area support atau area demand pada area di sini pada harga rendah pada bulan September dan bulan November ya. September, Oktober, November. Ini harapan turunnya berada pada kisaran di sini. Oke, dan kalau kita lihat memang belum ada struktur yang menggambarkan bahwa GU akan naik. Nah, secara struktur bulanan yang baru terbentuk ini memang besar harapan harga akan mencari titik keseimbangan pada level demand pada area di sini. Oke, lanjutannya ya, lanjutannya. Sedangkan pada sisi naik secara mapping kita memiliki harga pembukaan tahunan pada tahun ini merupakan harga netral dan kalau terjadi kontraksi kemungkinan besar akan kembali pada level harga ini. Ini merupakan daerah yang seimbang terjadi breakout pada bulan November ya. Jadi kalau terjadi pemantulan, teman-teman mungkin arahnya bisa kembali ke kisaran di sini. Oke.
untuk time frame kecilnya ya. Tapi ya secara bulanan kita memiliki ruang pergerakan seperti ini. Ruang pergerakannya seperti ini. Secara bulanan ya. Oke, ini di daerah 38% pada kuartal 1325. Nah, sekarang kita pindah ke weekly. Seperti yang sudah saya gambarkan tadi, ini merupakan harga rendah dari bulan Desember ya. Desember tahun lalu ya, ini menjadi support ya, kelihatan rejection ini akan menjadi support untuk sementara waktu. Oke, jadi kalau terjadi pemantulan pada sisi atas akan berada pada level keseimbangan yang ada di sini. Di sekitar 13450 atau 135 ya, kurang lebih ya, sekitar 200 sampai 300 pip untuk membalikkan posisi netral pada sisi sini. Nah, secara struktur ini memang memasuki masa konstruksi dari struktur harga weekly ini ke sisi bawah ya. Ini berada pada sisi bawah, teman-teman bisa paralelkan di sini seperti ini. Jadi ini secara struktur ini masih struktur harga. Jadi kenaikan ini hanya bersifat sebagai korektif dari penurunan ini. Secara tren ini harga memasuki titik keseimbangan. Artinya kalau kita mengacu pada tren ini sebenarnya masih tren naik. Dan ini baru terkoreksi sekitar 38% pada area di sini. Oke. Nah, itu yang bisa kita lihat dari time frame weekly. Sekarang kita pindah ke daily. Oke. Nah, kalau teman-teman berani mengambil resiko kemarin, mungkin sudah berani ambil kesempatan beli ya pada level harga ini ya. Kalau sempat memperhatikan bahwa level harga ini merupakan support, juga merupakan open tahun sebelumnya, karena di sini terdapat konsolidasi sebelum jatuhnya pada bulan Maret tahun lalu. Ini pada level ini sebenarnya kalau untuk intraday sudah berani-berani ambil posisi ya. Hanya untuk ambil korektifnya ya, bukan untuk tahan lama. Karena kalau untuk trading intraday ya bisa dimanfaatin pada area di sini. Itu untuk daily. GU ini sudah berusaha untuk bangkit, tetapi kalau kita cek di sini banyak tekanan yang membuat dia terpaksa harus turun kembali. Nah, harapan untuk naik ke atas, ke sisi atas, minimal dia harus melampaui inilah. Melampaui level ini. Karena apabila level ini dia tidak berhasil lewat, ya kemungkinan untuk berlama-lama sepanjang bulan Desember bisa terjadi pada bagian di sini. Oke, kita langsung loncat ke 4 jam. Saya sudah melakukan pembelian pada area di sini ya. Saya ada beberapa posisi untuk ambil jangka pendek beberapa posisi, tetapi itu juga saya tidak tahan posisi itu untuk lama-lama. Oke, saya hanya mencari-cari sekitar ya 30-40 pip itu masih bisa lah. Tapi bukan untuk posisi ditahan ya, karena secara struktur teman-teman ketahui bahwa ini strukturnya turun nih. Jadi melawan tren itu hanya dengan dasar alasan bahwa ini merupakan level penting, level yang tidak akan sekaligus dijebol. Karena teman-teman bisa cek di sini, ini sudah pernah mencoba. Pertama, ini yang kedua. Sudah pernah mencoba, tapi belum berhasil. Tapi posisi beli ini bukan posisi untuk bertahan ya. Itu hanya untuk short term aja, untuk jangka pendek. Jadi bukan dimaksudkan untuk ditahan. Oke, itu GU ya. Nanti sesudah kita mapping dan melihat range harga dari pound sterling, saya nanti ada satu tambahan kasus kecil ya, supaya kita bisa juga melihat kira-kira dasar apa yang akan kita gunakan dalam menggunakan memantau tren nantinya. Oke, nah teman-teman, kalau kita cek secara intraday, mungkin dalam
sesi-sesi sebelumnya saya sudah menginformasikan, kalau teman-teman masih ingat, bahwa satu kondisi di mana terjadi banyak candle kecil, kemudian mendadak besar seperti ini, kecil-kecil, apalagi muncul candle seperti ini. Kemudian muncul satu candle besar tetapi memiliki shadow. Nah, itu biasanya bisa menggambarkan kondisi klimaks pada pasangan mata uang ini. Dan ini bisa menjadi klimaks sell, tetapi bukan untuk yang jangka panjang. Artinya sebenarnya harga pada area di sini sudah selesai. Ini sudah selesai, tapi di sini ada pemaksaan ini. Ini smart money biasanya karena berfungsi untuk menjemput uh, posisi mereka buy limit pada area di sini. Pada umumnya ya, ini smart money. Tapi ini bukan dimaksudkan untuk bahwa tren nggak akan turun lagi. Secara tren ini masih tren mikronya, tren jangka pendeknya ini masih lebih ke sisi bawah. Tetapi pada pola di sini belum ada satupun indikasi bahwa harga akan berbalik kembali ke atas. Belum sama sekali, belum ada signal. Kalau kita hanya melihat dalam beberapa susunan candle ini. Tetapi kalau kita melihat secara weekly, mungkin teman-teman cek di sini, pada area di sini, memang untuk membeli itu juga untuk short term ya, untuk jangka pendek, nggak bisa dimaksudkan untuk jangka panjang. Oke, jadi pada level harga di sini, kalau seandainya nanti dia apa ya, saya sih lebih cenderung berpikiran seperti ini konstruksinya nanti. Jadi ini akan terjadi sideways di sini. Oke, akan terjadi sideways pada area di sini. Ya kembali ke kira-kira daerah kisaran sini lah untuk ke sisi bawah ya, untuk kembali ke area di sini. Itu kira-kira skenario yang saya buat sih. Jadi harga tetap akan kembali ke sisi atas, tetapi tidak signifikan untuk besar sekali ya. Bisa ke level ini. Karena saya melihat ini sih pada area ini sih cukup penting sekali nantinya untuk kita pantau. Harapannya seperti ini. Jadi kalau skenario ini bisa batal enggak? Ya bisa aja. Mungkin bisa kalau dia jebol pada area screening dari sini ya bisa kembali ke sisi atas. Tetapi tidak signifikan karena bagaimanapun kondisi ekonomi pound sterling itu juga tidak terlalu baik ya. Apalagi kita mendengar ini tingkat inflasinya sudah sangat tinggi sekali dan barusan beberapa waktu yang lalu dari pejabat dari bank sentralnya Inggris ini sepertinya skenario untuk menaikkan suku bunga itu masih akan tertunda mengingat pada bulan Desember ini juga suasananya juga lebih banyak liburan, transaksi juga tidak terlalu besar mungkin volume transaksinya dan likuiditasnya juga berkurang. Jadi kalau kita harapkan pergerakan yang sangat signifikan pada bulan Desember ini sepertinya secara teknik tidak terlalu menjanjikan ya. Jadi lebih cenderung ya untuk ditahan posisi panjang kayak belum bisa lah ya. Ini akhir tahun lah. Saya lihatnya sih begitu. Jadi cenderung lebih konsolidasi pada level harga ini dulu. Nanti dicek aja. Jadi penjebolan juga mungkin terjadi pada level ini nanti. Jadi estimasinya ya kembali ke level harga ini pada wilayah sini ya. Tapi secara struktur saya lebih cenderung mengikuti yang sudah terbangun, lebih cenderung ke sisi bawah ya, teman-teman, lebih cenderung ke sisi bawah. Cuma namanya pasar ya segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi memang lebih cenderung untuk kita lihat aja kesempatan yang hadir apa. Kalau kesempatan yang hadir menawarkan untuk membeli ke atas ya kita ambil. Tetapi kalau justru kesempatan yang datang menginformasikan untuk lebih cenderung ke bawah, ada pola turunnya ya kita cenderung lebih mengambil posisi turun. Oke. Tapi untuk bergerak lebih jauh ke sisi bawah sepertinya belum akan terjadi ya. Apalagi ini baru pertengahan
besok ada RBA, entah besok atau lusa. Ini memasuki 2 minggu yang sepi untuk data ya. Jadi saya lebih cenderung kembali ke teknisnya, ke teknikalnya ya. Jadi tidak ada pengaruh data fundamental yang signifikan. Dan kita melihat pasar mulai lari kepada aset safe haven, entah ke dolar, entah ke franc Swiss, entah ke yen, atau entah ke emas. Jadi mereka cenderung untuk hari ini sih rata-rata investor lebih memegang kepada surat utang negara, obligasi ya, larinya ke sana ya. Karena diprediksi bahwa varian baru Omicron itu lebih cepat menular, tetapi mungkin efek negatifnya tidak seserem dari varian Delta ya. Cepat menular, tetapi ya tidak terlalu berbahaya. Kalau informasi dari FDA yang saya dapatkan seperti itu. Oke, jadi untuk ponseling seperti ini. Nah, sekarang untuk euro. Euro ini sangat melemahnya dibandingkan yang lain itu cenderung lebih kuat ya. Di samping yen, euro juga melemahnya cukup dalam di antara mata uang kelompok 10. Jadi ini cenderung negatif untuk euro ya. Dari bulan sebelumnya ya. Dari bulan sebelumnya ketika kita membahas tentang mapping price, saya masih ada ingat teman yang siapa yang tanyakan ya, di mana efektifnya kita membeli posisi harga, apakah lebih cocok pada area sekitar 1625. Saya masih ingat nih. Masih ingat 1625. Masalah siapa yang tanya ya? Saya lupa. Tapi yang jelas saya ada sempat ngomong ini 116 merupakan level untuk jual ya. Saya masih ingat di bulan berapa? Di bulan awal November ya. Pilihan selnya ada 2 tempat, saya bilang kalau masih ingat di level 116 juga level ini untuk ambil keputusan selnya. Ternyata sejak saat itu harga tidak pernah berbalik lagi kembali ke sisi atas. Jadi apa yang kita lakukan pada waktu itu ya sesuai dengan skenario. Jadi saya masih ingat. Di kisaran sinilah untuk level sell, kalau kita putar ulang ke videonya mungkin masih bisa ditonton ulang. Di level inilah kita akan melakukan sell ya. Penjebolan posisi ini bisa ditahan. Nah, secara struktur ini sell. Oke, ini sell. Meskipun saya mengajak teman-teman untuk selalu memperhatikan bahwa ada break gelombang ya. Ini gelombang turun satu kelompok yang dia break seperti itu. Jadi kita pada daerah sini bisa ambil posisi beli untuk mappingnya ya, untuk range kecilnya ya. Diperhatikan aja pada level ini, kalau dia jebol level ini ya kembali ke sisi bawah untuk frame yang lebih kecil ya di sini. Kalau dia jebol ya kembali ke sisi sini. Untuk diperhatikan bahwa euro ini turunnya juga kembali ke sisi bawah pada pembukaan tahunan. Oke, ini juga tahun lalu, bukannya di sini bulan Januari, sudah kita mapping seperti biasa. Ini harga pembukaan di sekitar 112 ya. Ini pembukaan tahun 2020. Di harga sudah bayar tunai di sini. Dengan pada sisi atas di sini ada pembukaan tahun 2019. Ini akan menjadi rentang pergerakan sideways di level ini. Rentang pergerakan sideways. Nah, untuk menguat ke sisi bawah itu masih memungkinkan untuk sampai kepada trend line ini ya. Jadi secara lebih besar mungkin arahnya seperti itu. Arah di sini. Karena di sini terdapat banyak sekali area pantulan. Pada area ini pantulan. Secara panjang akan ke arah sini. Nah, tetapi secara pendek kita melihat bahwa harga juga mulai terjadi pemantulan pada area di sini. Oke.
eh, bulan lalu belum bisa bulan bulan lalu belum bisa melewati candle naik ini. Ini merupakan peluncuran stimulus sesudah pandemi tahun lalu. Di sini peluncuran PEPP-nya ya, purchasing untuk pembelian aset oleh bank sentralnya Eropa ini untuk mendukung pemulihan ekonomi. Nah, di sini dia sudah kembali, tetapi harga ini tidak melampaui ya bulan lalu, ini hanya sebatas mencari titik keseimbangan pada level ini. Oke, jadi untuk panjang ini cenderung ke sisi bawah. Pada weekly, teman-teman bisa cek di sini, ini juga merupakan area support atau area demand ya. Oke, ini menjadi penahannya di sini. Penahannya di sini. Jadi kita memang memiliki ruang ke sisi atas antara di sini lah ya. Antara di sini. Nah, secara struktur ya nggak usah dibilang lah, ini strukturnya sudah turun. Ini sudah melampaui, turunnya cukup dalam. Ini melampaui sekitar 61% lebih ya. Kalau kita ukur, ini turunnya dalam sekali ini. Melampaui 61,8. Sedangkan pound sterling baru 38%. Oke. Pound sterling baru 38%, sedangkan euro itu sudah melampaui 61,8. Ini turunnya sudah sangat dahsyat sekali ya. Karena dari bentukan pola ini, bentuk pola M besar yang bisa kita lihat di sini pada awal tahun ini pola M besar. Kalau ini sudah break seperti ini ya estimasinya memang turun, tetapi nilai keseimbangannya berada pada level di sini ya teman-teman. Nilai keseimbangannya ketika kita memutuskan untuk jual pada area 11600, nah di sini harga mulai keluar dari titik keseimbangannya. Ini lebih cenderung ke posisi bawah. Nah, level harga ini dengan level harga ini pada prinsipnya sama, hanya berbalik arah saja. Kita balikkan ini prinsipnya sama aja. Ini M besar, ini W besar. Jadi eh, menurut saya untuk bulan Desember ya, untuk bulan Desember mungkin euro cenderung sideways di daerah sini. Untuk euro cenderung sideways di daerah sini. Untuk mengharapkan dia langsung jebol pada sisi bawah, sepertinya belum akan terjadi ya. Meskipun itu tidak menutup kemungkinan, tetapi saya melihat ini cenderung untuk bulan Desember cenderung untuk sideways pada area di sini. Tapi ya tetap diwaspadai bahwa penembusan pada area support ini juga bisa terjadi harga untuk bulan Desember ini sampai ke sisi bawah. Karena kalau secara pips, kalau kita ukur secara pips ini tidak terlalu besar ya. Support saya lihat ini sebagai supportnya. Supportnya di mana teman-teman bisa mengecek di sini, ini merupakan level equilibrium. Kalau kita tarik panjang ini level equilibrium ini level seimbang sebenarnya pada level ini ya. Merupakan level seimbang di sini. Kita cek ke samping-sampingnya juga sama aja. Itu merupakan level koreksi konsolidasi pada area di sini. Sepanjang ini koreksi semua. Jadi menurut hemat saya ini akan terjadi sideways pada area di sini sebelum memutuskan untuk turun ke sisi bawah. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, saya selalu menggambarkan 3 buah candle ini supaya tidak dilupakan ya. Tidak dilupakan ya. Saya selalu menggambar konstruksi kelompok harga seperti ini. Kalau untuk kondisi normal, dia akan koreksi satu, koreksi gelombang yang terakhir ya, kalau kondisi seimbang. Tetapi kalau dia kondisi koreksi yang dalam, dia akan mengisi sampai di yang nomor 2 di sini. Pada umumnya di sini. Jadi 3 candle ditutup 2 candle. Ibaratnya kalau kita bisa lihat konstruksi di sini, ini dua naik, 3 naik. Jadi di sini ada 3 kelompok naik, ini sudah ditutup. Ibaratnya dia sudah tutup sampai pada area di sini, sudah ditutup. Jadi sisanya kalau teman-teman ini ngecek ini sebenarnya ini kalau ditepuk ini jadi shadow nih. Jadi untuk kembali ke sisi di sini sepertinya masih perlu waktu lah, nggak langsung otomatis ya.
Tapi memang arahnya ke sisi bawah, tetapi di sini terjadi konsolidasi pada area di sini. Jadi kalau untuk bulan Desember saya pikir ini cenderung konsolidasi, tidak ada pergerakan yang signifikan. Oke, sudah memasuki akhir tahun soalnya. Oke, itu yang bisa saya lihat dari euro. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, rata-rata melemah. Kalau kita, oh iya ya teman-teman, kalau kita misalnya melakukan transaksi untuk euro khususnya ya, saya ini perlu dicatat euro khususnya karena euro itu perbandingannya ke indeks USD indeks itu hampir 67 atau 57% ya. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi teman-teman perlu ngecek ke indeks dolar untuk mengecek ya. Ya khawatirnya saya lupa. Oke, ini kondisinya hanya terbalik aja. Ini sebelum-sebelumnya kalau teman-teman ada yang ngecek dari analisa saya yang ada di web ini membentuk pola harmoni atau pola W besar, pola harmoni ya. Memang arahnya ke sini di sekitar 61%. Ini membentuk pola harmoni. Jadi untuk trading euro minimal harus melihat kepada USD index ya. Oke. Nah, bagaimana dengan indeks yang kita bisa lihat saat ini? Memang santer-santernya sih ya akan menaikkan suku bunga untuk tahun depan ya minimal 2 kali, maksimal 3 kali. Dan dari apa informasi dari ketua bank sentralnya kemarin ya dalam pertemuan Desember ini, pertengahan minggu ini, ya mereka sudah harus mengambil satu keputusan untuk mengurangi bantuan stimulus dari pemerintah. Jadi harus dikurangi. Jadi kalau dikurangi bantuannya artinya ekonomi mereka oke, ya. Cuma yang menjadi sanksi sekarang ini kan muncul varian baru gitu ya. Nah, dikhawatirkan juga itu akan memperlambat pengurangan atau taperingnya itu akan berkurang lebih bertahap seperti itu ya. Nah, tapi ya menurut saya kita uh, tidak usah terlalu banyak didistorsi oleh berita-berita seperti itu karena sifatnya itu masih wacana dan itu belum terwujud. Tetapi ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang pasar bergerak karena isu dan rumor kan. Pada prinsipnya seperti itu. Ini fundamentalnya nggak real benar gitu. Itu kan cuma data yang sudah lewat, data yang sudah lewat, data yang sudah lewat. Nah itu informasi yang kita dapat. Seperti ya non-farm payroll kemarin lah ya, itu data yang sudah lewat, di mana pasar sudah mengantisipasi duluan, sudah bergerak duluan. Jadi ya sisanya nggak ada lagi. Artinya itu sudah nggak berpengaruh banyak karena ya Pak, itu satu informasi yang sudah diketahui ya, known and unknown ya. Jadi ya informasi yang sudah diketahui dari beberapa data seperti itu. Jadi kalau laporan yang terbentuk sekarang ya tidak begitu pengaruh lagi. Oke, buat indeks kita lihat membentuk dua pin bar, satu shooting star dan satu doji yang kita bisa lihat. Karena ini sudah memasuki fase keseimbangan itu kembali ke harga open tahunan sama persis apa yang terjadi. Oke. Ini pasar sudah recover ini, sudah recover. Artinya peluncuran stimulus ini sudah kembali ke era awal di sini. Artinya sudah terjadi secara teknikal kita melihat bahwa data ekonomi sudah ya jelas sudah mulai membaik, sudah membaik. Tapi membaiknya situasi ini kan tidak juga serta-merta langsung naik kan. Kita lihat di sini. Oke,
Saya mau kasih itu ya, kasih satu tambahan buat teman-teman sekalian ya. Satu tambahan ini di luar dari skenario, dari mapping ya. Jadi kita santai aja, jadi tidak apa, tidak pada kita bebas aja lah ya. Oke. Nah, saya mau teman-teman nanti fokus atau lakukanlah riset kecil-kecilan, nggak apa-apa ya. Ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru. Mungkin secara eksplisit saya sudah jelaskan berulang kali. Tapi saya sebisa mungkin teman-teman mengingatnya kembali bahwa konsep dari struktur harga ini selalu untuk mendapatkan pembalikan yang signifikan selalu didahului oleh pola candle seperti ini. Teman-teman, saya selalu gambar untuk mengingatkan kembali. Masih ingat nggak pola-pola yang saya gambarkan seperti ini? Secara apa ya? Secara keseluruhan sebenarnya pertarungan antara buyer dan seller selalu begini, selalu seimbang seperti ini. Selalu seimbang seperti ini. Tetapi sepanjang sejarah yang namanya jual beli selalu ada yang unggul. Jadi semua cerita tentang teknikal yang teman-teman lihat di sini dari grafik ini, semuanya cerita tentang bullish dan bearish engulfing ya. Ini bukan hal yang baru ya. Semuanya cerita tentang bullish engulfing dan bearish engulfing. Ini pola naik, ini pola turun ya. Oke. Ini pola naik, ini pola naik, ini pola turun ya. Semuanya ceritanya tentang ini semua. Oke. Ini yang kita lihat di sini adalah monthly dari pound sterling. Teman-teman bisa cek ini sebagai candle kecilnya ya. Kemudian ada candle besar, candle turun. Nah, syarat kuncinya adalah yang ini. Ini yang paling penting. Karena sebelum mengakhiri gelombang terakhir atau kelompok terakhir, dia akan selalu muncul harga seimbang di sini. Nah, ini yang paling penting di sini dari konsep harga. Kalau beberapa candle yang di sebelah kirinya sebelum muncul candle besar dan candle bawah, ini akan menjadi level seimbangnya. Sehingga polanya akan tetap seperti ini. Jadi ada orang mengatakan ini adalah pola Quasimodo lah atau pola apalah ya. Menurut saya itu nggak terlalu suka-suka aja lah ya mau kasih nama terserah. Tetapi mesti diingat pola yang saya gambarkan tadi akan muncul berbolak-balik ketika terjadi pola pembalikan arah. Hal yang berlaku juga terjadi di sini. Ya, selalu muncul pola candle kecil, candle besar, mungkin candle besar naiknya itu bisa satu, bisa dua. Nah, ini yang terjadi pada time frame besar. Hal ini berlaku juga pada time frame yang kecil ya. Misalnya untuk daily, itu tetap berlaku. Untuk time frame daily-nya kelihatan ya. Yang kita gambar tadi ini apa? Area pantulannya ya di sini ya. Untuk ke sisi bawah. Nah, pada time frame daily itu kesempatan-kesempatan itu juga kita akan dapatkan. Ini rounding top ya. Untuk rounding top ini mungkin di sini ya. Karena dia munculnya di sini. Di candle ini. Oke. Mungkin daily terlalu besar bagi kita untuk yang transaksi intraday, kita juga bisa manfaatin pada 4 jam ya. Kelihatan ya di sini ya. Ini yang kuncinya di sini. Kalau ini sudah jebol ke sisi bawah, ya sudah fokus kita cuma sell aja di sini. Oke. Di mana tempat kita sell, cari aja yang ada shadow seperti ini. Shadow dan candle kecil seperti ini. Ini daerah sellnya. Oke, fokusnya ini polanya, candle besarnya, candle turunnya. Ingat terus ya ini ya. Karena ini pola pembalikan yang sangat potensial untuk posisi yang bisa di hold.
Oke. Nah, di sini juga kelihatan, teman-teman saya cek di sini ya. Oke, penembusan ke sisi atas, jadi potensi buy-nya cari aja candle yang ada candle shadow-nya ya, seperti ini. Ini level buy-nya. Mungkin dia akan terkoreksi sedikit lebih jauh, di sini level buy-nya di sini. Jadi syaratnya adalah melihat ke sisi kiri ya. Melihat ke sisi kiri untuk mencari kesempatan. Polanya yang tadi yang saya gambarkan. Jadi perlu direfleksikan ya. Seperti ini. Oke. Udah kelihatan ya candle kecilnya ini, dia jebol ke sisi bawah. Kita memiliki beberapa kesempatan untuk intraday ambil shadow yang ini untuk sell ya, untuk ambil shadow ini. Nah, kebalikannya juga akan sama terjadi di sini. Candle ini kita tarik, ini juga nembusnya ke sisi atas, berarti pada level ini kita bisa ambil posisi buy. Posisi buy. Di sini posisi sell-nya ya. Jadi sepanjang kita berdagang, selalu akan muncul pola-pola ini. Selalu akan muncul pola-pola seperti ini. Ya, kelihatan ya. Di mana tempat kita sell, cari aja yang bershadow ini. Ini merupakan level sell-nya nanti. Sini sudah dapat di sini. Nah, pola yang sama berulang di sini. Oke, jebol ke bawah. Di mana kita tempat sell-nya? Cari candle yang bershadow ini. Sell. Oke, jadi ini mudah-mudahan seperti ini nanti. Ini harga akan kembali ke sini. Area yang berlaku berada pada tempat yang sama. Jadi, nah teman-teman bisa putuskan bahwa ini kondisinya sideways ya. Kondisinya flat di sini, kelihatan ya. Oke. Nah, itu cara mapping secara price action yang bisa kita lakukan dalam transaksi intraday maupun untuk time frame besar. Kalau yang di sini jelas ya di sini, jelas sekali di sini. Balik ke sini untuk sell di sini cari candle kecil bershadow. Ini ada 2 shadow, tempat kita nge-sell. Oke, karena ini kebetulan strukturnya memang strukturnya cantik di sini kelihatan nih. Candle kecilnya, tarik panjang. Untuk retestnya di sini, cari candle bershadow untuk nge-sell. Di mana candle bershadow? Ini shadownya. Tarik ke sini, ini daerah sell ya. Ini juga sangat jelas di sini. Di mana kita akan sell? Cari candle bershadow. Cari candle bershadow. Disitulah tempat kita untuk melakukan sell. Ambil posisinya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Cukup informasinya? Oke deh, ini Mas Ade minta use card ya. Use card ini sangat itu ya, sangat identik dengan harga minyak ya untuk Kanada ya. Kanada identik dengan harga minyak. Ini sudah kembali ke harga open tahunan juga sepertinya masih akan kembali ke sisi bawah ya. Ini informasi dari JP Morgan maupun dari yang lain. Ini untuk komoditas minyak sepertinya akan menguat ya. Karena yang kemarin cadangan minyak yang dilepaskan oleh Korea, oleh Amerika Serikat, oleh Cina itu hanya untuk mengurangi harga yang panas di pasar. Dan terakhir ini Arab Saudi sudah menaikkan harga minyak untuk penjualan ke Asia. Makanya kalau kita lihat harga minyak untuk
hari ini kita lihat ini mulai naik ya, mulai naik untuk harga minyak. Karena dia turunnya juga udah lumayan ya, udah ke area support ini. Ini bouncing ya, harga minyak bouncing. Dan mereka OPEC sendiri mempertahankan nilai produksinya tetap di 400.000 ya. Oke, kita lihat ke Kanada. Kalau Kanada teman-teman bisa ngecek eh, Kanada ini kembali ke harga open tahunan berada di sini tahun sebelumnya, tahun dia sendiri. Kalau teman-teman cek dari GU, Euro, Aussie semuanya melewati harga open tahunnya sendiri. Lewatnya jauh. Sedangkan Kanada hanya kembali ke open tahunannya sendiri dan itu berkisar tidak terlalu jauh. Tapi menurut hemat saya harga ini masih mengintip di bawah 1,3 ya. Buat saya sih ini merupakan level psikologisnya di angka 1,3. Ini ada kemungkinan Kanada melemahnya ke sisi 1,3. Tetapi secara struktur teman-teman bisa ngecek di sini ini baru sekitar 38% juga, tidak terlalu signifikan pelemahan Kanada terhadap US dollar di bawah 1,3 ya. Jadi kira-kira di 38 di sini menurut hemat saya akan terjadi kontraksi di sini. Terjadi kontraksi. Tapi struktur yang teman-teman lihat dari sini memang membentuk struktur bangun ya. Di sini ada strukturnya, pola harganya pola naik, di sini juga pola naik di sini. Oke, polanya naik di sini. Jadi membentuk dua pola naik di sini. Hemat saya ya untuk 1 bulan, 2 bulan ya mampir-mampir di 1,3 masih masuk akal lah ya. Di 1,13 ini 1,3 lah. Ini merupakan level psikologis lah. Kalau untuk jangka panjang sih memang ini masih menguat Kanada terhadap dolar. Oke. Untuk daily teman-teman cek di sini sekarang sudah memasuki fase konsolidasi juga, sudah berada pada tingkat harga high 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 di sini. Oke, high high di sini. Jadi memang membentuk struktur naik, tetapi bukan struktur naik yang untuk jangka panjang ya. Karena bagaimanapun ini Kanada kuat nih secara komoditas, karena dia merupakan ekonominya juga sangat bagus sekali dan dia merupakan negara yang melakukan tapering habis. Jadi semua bentuk bantuan pemerintah itu sudah diselesaikan, nggak ada bantuan lagi. Jadi mereka melakukan substitusi kepada pembelian obligasi pemerintah ke sisi sana ya. Jadi untuk Kanada ini mungkin tidak, untuk naik untuk saat ini sepertinya sudah mulai terbatas ya, sudah mulai terbatas. Jadi lebih kepada konsolidasi untuk Kanada di bulan Desember ini. Oke, kita lihat time frame kecil deh. Time frame kecil ini belum ada pola yang menjanjikan untuk ke sisi bawah, meskipun berada pada tingkat atas. Kalau kita tarik trendline seperti ini, ya mudah-mudahan ada penjebolan pada sisi bawah. Dan di sini adalah tingkatan support weekly pada minggu yang lalu. Jadi untuk ke sisi bawah ini harus lepas dulu nih. Level harga ini harus lepas dulu. Level harga ini harus lepas dulu. Kalau nggak lepas ya belum bisa turun. Jadi lebih cenderung koreksi sideways di situ dulu. Oke. Lebih banyak pola naiknya kalau teman-teman itu ya. Daripada candle turun lebih banyak yang panjang naik ya. Jadi masih dalam konteks naik di sini. Tetapi memang kita ketahui ini sudah mulai hilang momentumnya karena mendekati harga puncak di sini. Oke, melewati harga puncak di situ. Oke, saya pikir cukup ya teman-teman sekalian. Nanti sampai jumpa pada sesi minggu depan hari Senin untuk teori Dawes. Itu merupakan cikal bakal dari analisa teknis yang akan kita bahas
Oke, teman-teman, bagi yang membutuhkan tuh analisa bisa dibaca di sini untuk fundamental maupun analisa teknikal. Teman-teman bisa dapatkan banyak informasi pada website kita. Dan sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama, di hari yang sama.